Mara Channel, suara yang berbicara lebih dari sekedar kata. Hai, nama Fobi. Aku Vivi. Senang banget hari ini adalah tayang perdana Fobi Mara Channel di Yellow Space. Apa dan siapa sih Fobi Mara? Penasaran kan? Yuk, kita langsung aja sapa seseorang yang ada di samping aku, Om Didi. Halo, nama Fobi, apa kabar? Oke, Om Didi sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Kak Vivi bagaimana? Alhamdulillah tambah cakep. Oke. Kalau jawabannya baik-baik saja itu flat. Oh gitu Jadi harus ya. ditambah. Boleh. Boleh diulang? Apa kabar Om Didi? Cakep. Belum pantun udah cakep ya. Om Ya. Didi, sebagai foundernya Fobi Mara, apa sih sebenarnya Fobi Mara dan bagaimana awalnya terbentuk si Fobi Mara ini? Oke, terima kasih. Dan Fobi Mara ini sebenarnya salah satu komunitas ya yang anggotanya atau bergerak ini di bidang voice over talent and dubber. Jadi rata-rata yang ada di dalam ini mereka adalah orang yang berkecimpung di dunia pengisi suara iklan, kurang lebih seperti itu bahasa sederhananya, atau mereka yang juga lagi belajar ke arah sana untuk bisa menjadi seorang voice over talent and dubber. Nah ini itu namanya Fobi Mara, Maranya itu Malang Raya. Jadi komunitas ini ada di Malang Raya. Hanya Malang Raya aja. Sampai mana itu? Ya. Kalau Malang Raya, kalau kita bilang Malang Raya pastinya dominan Kota Malang. Terus kemudian sebagian juga ada yang berdomisili di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Ada juga yang sebenarnya mereka bukan warga Malang Raya asli, tetapi mereka banyak aktivitasnya itu di seputaran Malang Raya. Jadi mereka juga bisa bergabung karena banyak waktu di daerah Malang ini, seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang pendatang itu bisa mahasiswa gitu nggak Om? Bisa sekali. Ada. Di komunitas atau di grup itu ada yang mahasiswa? Ada yang mahasiswa, terus dia juga punya ketertarikan, utamanya punya ketertarikan di dunia voice over ini. Jadi dia juga akhirnya bergabung untuk belajar bersama-sama di Fobi Mara ini. Oh gitu. Nah untuk Fobi Mara tadi kan dijelaskan di siapa aja anggotanya gitu ya. Orang-orang yang tertarik di dunia suara yang ada di Malang Raya, Malang Kota dan Kabupaten. Ini awalnya banget itu gimana Om? Iya. Tiba-tiba ada si Fobi Mara ini. Ujuk-ujuk begitu atau Om sendiri yang ayo? Pasti ada historisnya lah. Pasti ada historisnya. Jadi kita ini awalnya masih berapa orang ya, mungkin 3-4 orang ini kita sama-sama punya punya profesi yang sama, seorang voice over talent yang mungkin baru awal ketemu itu pada saat tanggal 21 November dan sekalian waktu itu kita ada satu tujuan bersama untuk berangkat bareng ke Surabaya. Jadi berangkat bareng ke Surabaya pada tanggal 21 November. Tujuannya itu adalah menemui salah seorang voice over talent yang dia ini sudah skalanya voice over talentnya televisi nasional. Ya. Jadi niatnya belajar gitu ya? Niatnya belajar, niatnya tukar pengalaman. Betul. Terus kemudian ya kita kepingin tahulah yang sosok ini yang biasanya kita hanya dengar suaranya di televisi, kita kepingin tahu orangnya secara langsung seperti itu. Dan beliau ini adalah Mas Michael Runtuwene. Beliau adalah salah seorang voice over dari televisi nasional, Net TV seperti itu, yang kebetulan beliau sebenarnya orang dari daerah, bukan orang Jakarta gitu ya, dari daerah yang ternyata di-hire oleh Net TV untuk menjadi voice overnya dia. Jadi bumper acaranya Net TV itu pasti pakai suaranya Mas Michael ini. Jadi kita menyapanya Pak Mike. Pak Mike. Ya, Pak Mike. Kita ketemu di sana, luar biasa. Kita dapat banyak pengalaman, kita dapat banyak ilmu. Bagaimana seorang voice over talent yang ada di daerah ternyata bisa kepake juga nih untuk punya potensi juga dan dipakai untuk televisi besar di Indonesia, salah satu televisi besar di Indonesia. Oke, itu di awalnya tadi
21 November. 21 November. Tanggal ini dijadikan sebagai Hari jadinya Fobi Mara. hari jadi. Sekalian deh kayak gitu. Karena kita pertama kali ketemu di situ, kemudian setelah pertemuan selesai, kita kembali ke daerah masing-masing karena kebetulan waktu itu juga ada yang dari Surabaya gitu ya. Nah, kita masih satu mobil nih dengan Kak Caca nama sapaannya, terus kemudian ada Kak Sofi. Ini kita balik sambil ya ngobrol-ngobrol, akhirnya jadilah Fobi Mara ini. Kita nggak gitu. kumpul-kumpul aja nih, mau gimana nih gitu ya. Dari situ Ngobrol-ngobrol akhirnya biasa gitu ya. Jangan-jangan kita ngobrol-ngobrol biasa jadi sesuatu ya nanti. iya, harus jadi kolaborasi. Oke. Tanggal 21 November, tahun berapa itu? Iya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Jadi tepatnya tahun 2021 dan itu memang masih ini ya, masih lekat banget. Kita ingat masih musim-musimnya pandemi, walaupun tidak seberat waktu bulan-bulan sebelumnya, tapi bagaimanapun kita ketemu itu pun juga masih harus pakai masker, foto pun juga tidak boleh yang deket banget, harus jaga jarak. Jadi peraturan itu masih berlaku waktu itu. Ya, tapi tidak mengurangi keseruan ketemuan kita ya waktu di Surabaya itu untuk mengupas segala sesuatu dan kita dapat ilmu banyak banget dari Pak Mike ini. Keren banget. Nah, dari 3 tahun ini, pengalaman paling seru atau menarik atau paling diingat sama Om Didi bareng sama Fobi Mara? Ya. Yang apa? Ya, yang Kita pasti, gimana gitu? oke, yang pasti ada satu kesempatan untuk kita berbagi informasi kepada adik-adik kecil waktu itu. Mereka ini sedang diperkenalkan dengan beragam profesi yang ada di dunia ya. Ya, salah satunya mungkin waktu itu ada dokter gigi, terus kemudian ada yang sebagai pencari storytelling seperti itu, dan salah satunya di situ ada Fobi Mara juga yang terlibat langsung. Kita bisa mengajarkan atau memberikan praktek ringan kepada anak-anak ini untuk mereka belajar untuk bisa mengisi suara, dan mereka sangat-sangat sangat-sangat tertarik sekali karena waktu itu kita juga mencontohkan secuplik film kartun ya, waktu itu film kartun yang mana suaranya itu teman-teman Fobi Mara yang ngisi. Ada yang jadi ibu-ibu, ada yang jadi narator, ada yang jadi anak begitu ya. Dan mereka akhirnya tahu bahwa sebenarnya film kartun yang selama ini mereka saksikan itu ternyata juga ada orang di belakangnya yang bekerja di sana secara profesional untuk sulih suara atau mengganti dari film ini yang tadinya berbahasa asing akhirnya bisa mereka nikmati dengan bahasa Indonesia seperti itu. Wah, keren banget. Jadi saat memberikan atau mengedukasi adik-adik itu ya bahwa dulu ada profesi sebagai seorang voice over atau dubber gitu ya. Bahkan dari situ mereka juga akhirnya ada orang, kan mereka didampingi orang tuanya nih. Orang tuanya juga akhirnya bertanya-tanya bagaimana nih kalau saya mau mengikutkan anak saya di kegiatannya Fobi Mara, bagaimana bisa berlatih untuk itu, karena bagi orang tua juga ini mengasah talenta mereka seperti itu. Skill ya, value juga sejak dini. Kita taunya itu udah gede gitu ya, mereka enak aja ya. Dari kecil udah tahu tentang dunia profesi itu nggak cuma jadi dokter, polisi, tapi juga ada profesi sebagai seorang voice over talent dan juga dubber. Nah, keren. Itu yang paling diingat ya. Yang paling diingat. Kalau dari 3 tahun ini, membernya Fobi Mara itu seberapa sekarang? Maksudnya jumlahnya? Kalau pertama tadi kan 4 orang ya? 4 atau betul. 3 orang? 4 orang. 4 orang. Kemudian setelah 3 tahun sudah jadi 40.000 atau amin ya? Ya, amin. Iya, yang pasti lambat laun perjalanan selama 3 tahun ini ya alhamdulillah sudah mencapai kepala 7 ya, ada sekitar 70-an orang. 70-an. Dari beragam istilahnya profesi, ada yang ibu-ibu atau emak-emak gitu ya, kemudian ibu rumah tangga maksud saya, kemudian juga ada yang bekerja sebagai chef, ada yang bekerja juga sebagai macam-macam, ada yang dia juga ini penyiar radio, ada yang wartawan, macam-macam. Jadi bukan seorang VOT aja ya, voice over talent aja gitu. Kalau Om Didi sendiri? Ya.
Kalau saya sendiri juga backgroundnya karena jurnalis, saya jurnalis di salah satu media online begitu. Jadi kebiasaan saya ya apa namanya setelah tugas untuk jurnalis ini selesai, baru bisa meluangkan waktunya untuk take vokal ya, atau take kalau memang misalkan ada order seperti itu. Oke. Dan memang kebanyakan apa namanya order voice over ini bisa saya kerjakan di malam hari. Oh, Karena iya. kita kerjakan ini di studio yang ada di rumah, walaupun sebenarnya kurang layak disebut studio gitu ya. Tapi paling tidak kita punya beberapa perangkat sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk take, dan akhirnya ya ini istilahnya kerjanya remote gitu ya. Untuk yang mengarahkan itu ada di Jakarta atau ada di Bandung. Kita menyesuaikan naskah yang dikirim ke kita isi suaranya, terus kemudian kita kirim lagi mentahannya, dan ya syukur-syukur kalau tidak ada apa namanya tidak ada revisi, ya tinggal tunggu cuannya aja dikirim gitu. Diharapkan ya. Itu yang diharapkan. Oke. Mhm. Om, Ya. ketika tadi 4 orang menjadi 70, Mhm. itu persaingan semakin ketat. Nah, gimana nih? Tips and triknya Om Didi Mhm. ya, itu tadi ya, untuk tetap eksis. Iya. Sebenarnya kalau di internal Fobimara sendiri yang sampai alhamdulillah sekarang membernya sudah sampai 70 ya. Ini sebenarnya bukan persaingan, tapi kita sendiri sama-sama saling sharing gitu ya. Masing-masing punya pengalaman, bahkan di antara anggota Fobimara ini juga ada yang hebat-hebat. Mereka bahkan ada yang punya prestasi untuk mendapatkan sebuah kesempatan berangkat ke Jakarta dan masuk 20 besar dari satu event yang namanya Wonder Voice ya. Dan itu nggak main-main, ini yang menggarap atau yang punya acara ini Kemenparekraf gitu. Dan 2 anggota Fobimara, ada Mas Willy, kemudian satunya lagi Mbak siapa ya? Saya agak lupa namanya. Mbak Dita ya. Mbak Dita. Nah, itu mewakili Malang dan mereka berangkat ke Jakarta, mereka dapat banyak materi dan langsung praktek di studio yang sebenar-benarnya studio profesional gitu ya, dan bisa bertemu dengan memang seorang voice over talent yang wah, iklannya itu udah setiap TV keluar suaranya, setiap ada iklan dia lagi seperti kayak gitu. Nah, ini yang sangat membanggakan. Tapi yang pasti memang saya sendiri kebetulan memang selain di Fobimara sendiri memang juga masuk di salah satu agensi juga, yang mana itu hampir tiap hari atau hampir tiap minggu itu pasti ada audisi. Nah, audisi ini dibuka kesempatan tergantung dari permintaan klien. Misalkan klien itu meminta suara cowok, oh ya sudah, yang cewek diem dulu berarti. Kalau misalkan ternyata dari klien tuh mintanya oke, ini akan dipilih cowok atau cewek, ya sudah berarti ini kesempatan untuk voice over talent yang cowok atau cewek itu sama-sama mengirimkan sampling suara, dan nanti dari agensi itu akan mengirimkan seluruhnya sampling suara, atau mungkin disebut dengan dummy ya. Dummy ini dikirimkan ke sana dan klien sendiri yang akan memutuskan pakai suaranya siapa. Oh, ya. Jadi audisi bebas modelnya. Proyekan kemudian di-share di grup Fobimara. Di grup, gitu? Ya itu juga yang sudah sempat beberapa kali kami share ke grup Fobimara, dan ada yang alhamdulillah ada 1-2 yang pernah nyantol seperti itu ya. Okay. Hanya saja siapapun yang nyantol terus kemudian nanti nilai kontraknya berapa kita nggak tahu. Nggak ikut-ikut. Ya itu sudah jadi istilahnya rezekinya yang suaranya kepake seperti itu. Dan karena memang tiap orang pasti punya rate yang berbeda-beda gitu. Siap. Terus nah ini tadi kalau ditanya tentang eksistensi ya, pastinya kita ini juga harus pinter-pinter dalam tanda kutip menjual diri gitu ya. Ya, jadi pastinya setiap project yang sudah kita pernah dapatkan itu juga alangkah baiknya kalau kita buat portofolionya gitu ya. Terus
kemudian kita simpan di, sekarang ya zamannya medsos gitu, entah kita taruh di Instagram seperti itu. Terus kemudian kita juga rajin-rajin nih kalau memang misalkan ada kelas-kelas, bisa ngikuti kelas itu ya, siapa tahu dari kelas itu kita dapat tambahan relasi, kita dapat tambahan kenalan yang mungkin siapa tahu terkadang itu di antara peserta ternyata itu ada produser yang Wah, itu lagi nyamar jadi peserta, lagi nyari suara nih seperti kayak gitu. Nah, itu yang bisa salah satu untuk mendatangkan rezeki buat kita gitu ya. Tiba-tiba dihubungi, "Mas, bisa coba dong, ini saya kirim dummy, terus bisa diisi suaranya gitu." Terus habis itu tiba-tiba besoknya atau mungkin lusanya, "Mas, ini kayaknya kliennya cocok, silakan ini saya kirim naskahnya full." Wah, itu sudah seneng banget kayak gitu. Iya. 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 Kalau Om Didi sendiri, Mhm. proyekan pertamanya tuh ngisi apa? Proyekan pertamanya, kalau saya sih sebenarnya proyekan pertama itu saya ingat bener, itu iklan salah satu perguruan tinggi yang sedang menerima apa namanya mahasiswa baru ya, dan itu alhamdulillah awalnya saya tidak menyangka gitu hasilnya seperti apa. Saya cuma tiba-tiba dibilang, "Mas, tolong lihat stasiun siaran ini," gitu ya. Lah, kok suara saya sudah keluar di Suara aku tuh nongol. TVC, ya seperti itu. Itu memang surprise banget, dan dulu memang cita-cita waktu masih masa remaja dulu kepingin banget suara itu kepake di iklan televisi. Tapi waktu itu saya kepinginnya, jujur saja waktu itu saya kepinginnya suaraku bisa dipakai di iklannya rokok waktu itu. Kepinginnya, Karena ini ya suaranya gede, deep gitu ya. Ya, mungkin karakternya seperti Cakep itu. gitu ya. Suara-suara cakep. Gitu. Suaranya aja. Suaranya aja. Nah, harapannya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ternyata juga bisa gitu ya. Tapi memang nggak sering-sering banget. Masih banyak yang apa namanya? Teman-teman yang tentu saja juga lebih profesional gitu ya, dan kebetulan juga mungkin posisinya juga ada di Jakarta, jadi dekat dengan studio, dekat dengan apa seperti itu. Tapi paling tidak adalah kesempatan buat voice over talent itu juga untuk dapat job-job gede dari pusat, dari Jakarta. Keren gitu banget sih. ternyata. Om, Gimana? game yuk. Nge-game? Iya. Disuruh Jawab apa ini? cepat. Aduh, ini. Oke. Seputar voice over. Seputar voice over, boleh. Oke. Yang pertama. Ini apa? Langsung begitu ada kata langsung ya. keluar, terus kita jawabnya apa? Betul. Okay. Yang pertama, Om Didi pilih skill atau alat? Alat. Why? Alat itu ya tidak kita pungkiri ya bahwa kualitas alat itu juga sangat mempengaruhi ya. Kalau skill kita masih bisa belajar dari manapun. Tapi kesempatan untuk bisa dapat alat yang lebih bagus, untuk bisa dapat kesempatan punya hardware atau software yang mumpuni untuk mendukung pekerjaan kita, itu saya rasa itu juga penting. Skill tetap bisa kita pelajari, Tapi kalau ada kesempatan dapat alat dulu, why not gitu. Jadi mungkin suaranya Om Didi ini begitu masuk perangkat itu diedit ya, nggak gitu ya? Ya, justru harapannya dari produser tuh sebenarnya yang dikirim justru suara mentahnya sih. Suara mentah, jangan kita apa-apain lagi karena sudah ada bagian yang yang edit, yang kita kirim ini, yang kita kirim tetap apa namanya suara mentahan. Gitu. Yang kedua, bawang putih atau kencur? Kencur. Kenapa? Iya, kencur ini saya juga pernah, karena kebetulan juga punya pengalaman seperti MC gitu ya. Pernah punya pengalaman MC itu 17 titik se-Jawa Timur. Itu MC-nya mulai dari jam 5:30 pagi sampai jam 10 malam. Wow. Dan itu luar biasa. Ini kebetulan
apa ya, kita ngikut IO gitu ya, ngikut IO keliling ke 17 titik di Jawa Timur itu, dan ini setiap minggu berturut-turut. Acaranya mulai dari pagi, senam pagi, sampai malamnya nobar, nonton bareng, sampai jam 10 malam. Itu kuat karena kencur. Salah satu yang membuat menjaga suara kita supaya nggak serak atau hilang. Oh gitu. Itu membuktikan sendiri. Itu sudah terbukti sendiri. Ya, Iya. karena dia pegang kencur. Enggak, ya. Tapi diparut, gitu terus ya. kemudian airnya itu ya disaring di kain gitu ya, baru dicekokin gitu. Kalau nggak kuat ya bisa pakai air lah gitu. Keren. Kemudian apa lagi? Air es atau gorengan? Dua-duanya nggak bisa. Dua-duanya nggak bisa. Nggak, maksudnya dua-duanya itu tidak bisa dihindari. Saya suka gorengan, juga suka air es. Masalahnya di situ. Oh iya. Itu tidak mengganggu voice-nya ya? Sebenarnya ada. Hanya saja kalau kita tahu, wah ini nanti malam jadwalnya revisi nih, nanti malam jadwalnya take, itu dihindari sementara. Gitu. Tapi setelah kita kirim, hajar lagi. Gitu. Hanya itu ya. Iya. Kalau memang kita mengkonsumsi itu air es atau gorengan di waktu yang mepet atau dekat dengan waktu kita voice, memang jujur aja ada pengaruh. Entah itu nanti kayak apa ya, oiling kayak gitu ya, kayak ada minyak gitu, kayak nggak enak itu ada. Seperti itu. Kemudian dynamic atau kondenser? Cita-citanya kondenser. Cita-cita kondenser, tapi sementara yang dipunya dynamic. Oh gitu. Ya, karena lingkungan kurang mendukung. Kurang mendukung. Kondenser ini kalau memang kita sudah punya tempat studio yang bagus, daya redam dindingnya ini juga sudah bagus, oke lah kondenser. Tapi memang jujur aja kondenser ini kalau misalkan suara itu kita rekam di device gitu ya, atau di software, itu memang dia seakan-akan apa ya, bahasa teknisnya itu frekuensinya keluar semua, dan itu akan lebih mudah diolah. Tapi memang kondenser ini karena saking pekanya mic itu, kalau lingkungan kita tidak mendukung, maksudnya dalam artian rumah kita dekat dengan jalan, atau apalagi rumah saya jujur aja dekat dengan kos-kosan, yang mana sering lagi anak kos-kosan tuh sering muter lagu mereka. Sering party gitu ya. Muter lagu itu, aduh, apalagi kucing di atas mengeong-ngeong dan lagi seperti itu. Suara ayam. Suara ayam itu memang cukup mengganggu kalau memang kita pakai kondenser. Gitu. Oke, gitu. Yang selanjutnya, VO atau dubbing? VO. Jadi sering dapat proyekan VO daripada dubbing ya? Iya, betul. Memang kebanyakan sih VO. Kalau dubbing itu ada dubbing itu baru dapat 2 project sih. 2 project, dan di situ saya dubbingnya itu jadi burung. Suara burung gitu? Bukan suara burung cucuit, tapi burung yang lagi berbicara. Ada tokoh kartun burung yang lagi berbicara, seperti itu. Terus ya saya dubbingin. Terus kemudian satu lagi itu ada iklan yang sebenarnya asalnya dari videonya ini udah dari luar negeri gitu ya, berbahasa asing, berbahasa Thailand, tapi kita rubah bahasa Indonesia. Begitu. Oke. Satu lagi, mantan atau orang baru? Ini apa nih? Enggak ya? Jebakan ini. Nggak, maksudnya apa, mantan apa, orang baru apa? Nggak ya? Oke, itu skip ya, nggak ada di skip ya. Oke, Om Didi, harapannya untuk Fobi Mara? Ya, Fobi Mara yang dimana tahun 2024 ini baru usia 3 tahun, memang harapannya nggak yang muluk-muluk dulu. Siap. Tapi pastinya kita punya impian besar bahwa Fobi Mara ini menjadi satu komunitas yang menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif di Malang Raya ya. Voice over Talent ini adalah salah satu subsektor kreatif ada yang istilahnya gerakan ekonomi kreatif nasional. Ini masuk di bidang periklanan seperti itu. Juga bisa masuk di subsektor audio video. Nah, harapan saya Fobi Mara ini bisa menjadi salah satu komunitas yang member-membernya ini
punya qualified, punya kemampuan, keprofesionalan di bidang voice over voice over dan juga dubber. Karena kalau memang diniati, diseriusi, insya Allah ini juga menjadi satu yang menjanjikan. Ya, jadi tidak hanya sebagai yang mungkin awalnya hanya sebagai sampingan, side job, Yes. bisa kemudian naik jadi apa istilahnya, mungkin bisa jadi yang utama Yang gitu utama ya. gitu ya. Heeh. Oh. Yang lain ditinggal. Kalau memang sudah mencukupi kan? Gitu Iya, ya. betul. Karena memang Siap. saya pun juga pernah juga istilahnya bertemu langsung dengan sosok seorang VO talent yang boleh dikata harga suaranya ya untuk tampil di televisi, TVC yang cuma 30 detik itu udah bisa dikatakan Wow. lebih dari cukup gitu ya untuk Nggak bisa beli rumah kehidupan gitu. sehari-hari. Iya, tapi berapa tahun ke depan? Oke, ditabung dulu. Siap. Iya. Terima kasih Om Didi sudah Sama-sama, terima hadir kasih di juga Kak Yellow Vivi. Space. Ya, dan ini sekali lagi adalah tayangan perdana Hobi Mara Channel, dan jangan lupa like, comment, and subscribe Fobi Mara channel ya. Hobi Mara. Let's the world hear your voice. Thank you.